Saudara, puluhan santri diduga mengalami keracunan massal seusai menyantap makanan yang diberikan pihak sekolah di Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat. Sebanyak 30 santri merasakan mual, muntah hingga diare di Pondok Pesantren Khalifah di Kecamatan Caringin, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat. Hingga saat ini seluruh santri mendapat penanganan medis dari puskesmas setempat dan tetap dirawat di asrama pesantren. Tidak ada santri yang harus dirujuk ke rumah sakit karena kondisi mereka berangsur pulih. Pihak puskesmas juga telah mengambil sampel makanan yang dikonsumsi untuk diteliti di laboratorium di Bandung. Kasus keracunan makanan yang terjadi di Tasikmalaya, Jawa Barat, saudara, sebanyak 80-an warga dari 4 kampung di desa Sodong Hilir, Tasikmalaya mengalami keracunan makanan hajatan. Dan 1 diantaranya meninggal dunia karena mengalami dehidrasi yang cukup parah. Sementara itu sebanyak 9 korban keracunan warga desa Sodong Hilir yang dirawat di puskesmas Sodong Hilir mulai berangsur membaik. Keracunan diduga disebabkan oleh beberapa makanan mulai dari kentang, nasi hingga air mineral, dan sejumlah sampel makanan itu kini tengah diperiksa di laboratorium. Kasus keracunan kini masih dalam penyelidikan Polres Tasikmalaya. Dan untuk mengetahui informasi terbaru terkait kasus keracunan makanan hajatan di Tasikmalaya, Jawa Barat, sudah ada jurnalis Kompas TV Dede Ibin. Dede, selamat siang. Bagaimana kondisi warga yang saat ini masih dirawat di rumah sakit? Ya, selamat siang, Woro. Juga dilaporkan dari Tasikmalaya yang saat ini memang terjadi ada sekitar 83 warga yang mengalami keracunan di desa Sodong Hilir, Kecamatan Sodong Hilir, Kabupaten Tasikmalaya. Tercatat memang dari 83 orang yang mengalami keracunan makanan hajatan khitanan yang terjadi pada mulai hari Rabu, itu ada sekitar 13 orang yang memang terpaksa dirawat di puskesmas Sodong Hilir. Dari 13 orang yang memang dirawat ini mengalami dehidrasi berat karena mereka merasakan mual, pusing, hingga muntah-muntah, bahkan buang air besar yang tidak berhenti. Dari ke-13 orang ini yang memang tinggal 9 orang yang sudah dirawat di puskesmas Sodong Hilir sejak minggu kemarin. Dan hari ini Senin 24 Januari 2022 memang dari 9 orang yang dirawat di puskesmas Sodong Hilir sudah mulai berangsur pulih dan mereka sudah dikembalikan pulang menuju rumahnya masing-masing. Dan perlu diinformasikan juga saudara juga Woro, dari 83 orang warga yang mengalami keracunan makanan hajatan ini, jadi tidak semuanya dibawa ke puskesmas Sodong Hilir. Mereka memilih dirawat di rumahnya masing-masing dengan mengkonsumsi obat dari warung. Meskipun mereka merasakan mual hingga BAB yang tidak berhenti, bahkan dinyatakan 1 orang nenek usia 74 tahun bernama JJ dinyatakan diduga atau meninggal dunia akibat dehidrasi berat setelah menyantap makanan hajatan yang disajikan oleh salah satu warga setempat. Seperti itu, Woro, yang perlu diinformasikan. Dede, apakah sejauh ini sudah ada hasil dari laboratorium terkait dengan sampel makanan hajatan yang diduga menjadi penyebab keracunan para warga? Dede? Dede? Dede, Anda bisa mendengar saya? Dede, apakah sudah ada hasil laboratorium sampel makanan hajatan hingga saat ini? Iya, Bang. Siapa? Audio Bang nggak ada, Bang. Halo? Nampaknya hubungan kami dengan Dede Ibin di Tasikmalaya, Jawa Barat terputus. Itu tadi laporan dari Dede Ibin, jurnalis Kompas TV yang ada di Tasikmalaya, Jawa Barat, terkait dengan keracunan ada 83 warga di desa Sodong Hilir. Dan saat ini masih ada beberapa warga yang dirawat di puskesmas Sodong Hilir. Nanti kita akan kembali menyapa Dede Ibin untuk mengetahui kelanjutan dari kasus keracunan di Tasikmalaya, Jawa Barat.